Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Wisata Ilahi. Hari ini kita akan membahas kisah tentang tentara bergajah. Ya, kita sering mendengar bahwa Nabi Muhammad SAW dilahirkan di tahun gajah. Nah, disebut tahun gajah karena pada tahun tersebut terjadi peristiwa yang sangat besar, yaitu pasukan bergajah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang pasukan bergajah ini diabadikan oleh Allah dalam firman-Nya yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan makar mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berkelompok-kelompok yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Quran Surat Al-Fil. Nah, disebutkan oleh sejarawan bahwa Raja Najasyi yang beragama Nasrani tinggal di Habasyah atau Ethiopia sekarang dan memiliki seorang wakil yang bernama Abraha yang ditugaskan di Yaman. Dari sini diketahui bahwasanya Abraha adalah seorang Habasyi yang bermukim di Yaman. Abraha ingin mencari muka kepada Najasyi dan kepada para pembesar Romawi. Raja Najasyi dikenal sebagai orang yang memiliki hubungan erat dengan Romawi karena Najasyi beragama Nasrani sedangkan pusat Kristiani berada di Romawi. Abraha berkeinginan membuat sebuah gereja yang sangat besar yang dapat memalingkan orang-orang Arab supaya tidak lagi berhaji ke Mekah, ke Ka'bah, dan dipalingkan agar berhaji ke San'a, Yaman. Inilah tujuan dari tekad Abraha ketika itu. Karena rasa hasad dan iri saat melihat orang-orang Arab mengagungkan Ka'bah dengan cara berhaji dan bertawaf setiap tahun di Ka'bah, maka dia pun bertekad membangun sebuah gereja yang sangat besar yang dia namakan sebagai Al-Qulais. Al-Qulais disebutkan oleh sebagian ulama maknanya diambil dari Qalansuwa yang artinya peci. Mengapa dinamakan demikian? Kata sebagian ulama, saking tingginya gereja itu sehingga jika ada seseorang yang menggunakan peci melihat puncak gereja tersebut, maka pecinya hampir jatuh. Abraha berniat agar orang-orang meninggalkan Ka'bah untuk menuju ke gereja yang dia bangun tersebut. Lalu ia pun mengumumkan hal ini di negerinya. Akhirnya niat busuk Abraha terdengar sampai di Mekah. Salah satu dari suku Kinana dari Quraisy berjalan dari Arab menuju San'a, menuju ke gereja Abraha. Saat tiba di gereja tersebut, dia buang air besar dan buang air kecil di situ. Kemudian dia hambur-hamburkan kotorannya di dinding-dinding gereja. Keesokan harinya, saat mengetahui gereja menjadi kotor dan yang melakukannya adalah orang Arab, orang Quraisy dari Kinana, Abraha pun murka kemudian menyiapkan pasukan yang sangat besar agar tidak ada yang mampu menghadapinya. Abraha juga membawa seekor gajah yang sangat besar tubuhnya dan tidak pernah terlihat gajah sebesar itu. Gajah tersebut dipanggil dengan nama Mahmud. Nah, disebutkan juga bahwa selain Gajah Mahmud ada 8 ekor gajah yang lain, ada juga yang mengatakan 12 gajah yang lain. Tujuan Abraha membawa banyak ekor gajah adalah untuk menghancurkan Ka'bah dengan cara mencungkilnya sekali cungkil, dengan menyiapkan rantai-rantai besi yang diikatkan ke leher gajah-gajah tersebut. Lalu rantai tersebut diikatkan ke sudut-sudut Ka'bah. Kemudian gajah-gajah tersebut meramai-ramai mencungkil Ka'bah. Tatkala bangsa Arab mendengar kedatangan Abraha, mereka pun mengadakan perlawanan. Namun, kabilah-kabilah Arab pada saat itu tidak bersatu, sehingga tidak ada yang bisa mengalahkan Abraha. Terlebih lagi, Abraha membawa pasukan dalam jumlah yang besar, disertai hewan gajah yang sangat besar. Sementara orang-orang Arab belum pernah melihat gajah. Hal ini membuat hati orang-orang Arab semakin ketakutan. Nah, kabilah Arab yang paling masyhur dan terkenal serta dimuliakan pada saat itu adalah bangsa Quraisy. Namun mereka juga tidak melakukan perlawanan sama sekali. Ketika Abraha tiba di suatu tempat yang disebut dengan Mughammas, datanglah Abdul Muthalib, yaitu kakek Nabi Muhammad SAW dan pemimpin Quraisy saat itu, untuk bertemu dengan Abraha. Nah, Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, tatkala Abraha melihat Abdul Muthalib, dia pun memuliakannya. Abdul Muthalib adalah seorang yang tampan dan berpenampilan indah. Abraha kemudian turun dari singgasananya karena menghormati Abdul Muthalib, lalu duduk bersama Abdul Muthalib di karpet. Abraha berkata kepada penerjemahnya, tanyakan kepadanya apa keperluannya. Abdul Muthalib berkata kepada si penerjemah,
Keperluanku adalah agar sang raja Abraha mengembalikan kepadaku 200 ekor ontaku yang diambil oleh sang raja. Maka Abraha berkata kepada penerjemahnya, katakan kepada Abdul Muthalib, sungguh tadinya engkau membuatku kagum tatkala melihatmu, namun aku menjadi menyepelekanmu ketika engkau berbicara denganku mengenai onta tadi. Apakah engkau berbicara denganku mengenai 200 ekor onta yang aku ambil agar aku mengembalikannya padamu, lalu engkau membiarkan Ka'bah yang merupakan agamamu dan agama nenek moyangmu, sementara aku datang untuk menghancurkannya, lantas engkau tidak berbicara kepadaku tentang Ka'bah? Maka Abdul Muthalib berkata kepada Abraha, sesungguhnya aku adalah pemilik onta, dan sesungguhnya Ka'bah punya pemilik sendiri yang akan membelanya. Abraha berkata, dia tidak akan bisa mencegahku untuk menghancurkan Ka'bah. Abdul Muthalib berkata, itu urusanmu dengannya. Nah, kisah pertemuan Abdul Muthalib dengan Abraha juga dinukil oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Al-Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, pasukan bergajah pun datang. Ketika mereka mulai mendekati Makkah, maka datanglah Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, menemui pasukan tersebut. Abdul Muthalib berkata kepada pemimpin mereka, yaitu Abraha, untuk apa engkau datang kepada kami? Tidak cukupkah engkau mengirim utusanmu sehingga kami akan membawakan kepadamu semua yang kau inginkan? Abraha dengan sombongnya berkata, aku dikabarkan tentang Ka'bah yang tidak seorang pun memasukinya kecuali dalam keadaan aman. Maka aku datang kemari untuk memberi ketakutan pada penduduknya. Abdul Muthalib berkata, kami akan memberikan semua yang kau inginkan, kemarilah engkau. Akan tetapi Abraha tetap bersikeras untuk masuk Makkah menuju Ka'bah. Dan dalam riwayat yang lain, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Abdul Muthalib mendatangi mereka dan berkata, sesungguhnya ini adalah rumah Allah. Allah tidak akan menyerahkannya kepada seorang pun untuk menguasainya atau menghancurkannya. Mereka pun berkata, kami tidak akan kembali hingga kami menghancurkannya. Maka tidaklah mereka memerintahkan gajah mereka untuk maju kecuali gajah tersebut mundur. Allah kemudian memanggil burung-burung dengan berbondong-bondong, lalu Allah memberikan batu berwarna hitam kepada burung-burung tersebut. Tatkala burung-burung itu telah sejajar dengan mereka, maka burung-burung itu melemparkan batu tersebut kepada mereka, sehingga tidak tersisa seorang pun dari mereka kecuali mengalami rasa gatal yang luar biasa. Tidaklah seorang pun dari mereka yang menggaruk kulitnya kecuali dagingnya berjatuhan. Nah, dalam riwayat yang lain dari Ikrimah, beliau berkata, burung-burung tersebut berwarna hijau, muncul dari laut, kepalanya seperti kepala binatang buas. Pasukan Abraha yang terkena lemparan batu tidak semuanya tewas seketika. Sebagian mereka tewas dengan cepat, sebagian lagi kabur dalam kondisi terputus-putus dan terlepas-lepas anggota tubuhnya hingga tewas. Adapun Abraha, dia tidak tewas seketika, namun dia termasuk yang kabur melarikan diri. Allah tidak menjadikannya langsung tewas karena Allah ingin menyiksanya. Ada yang mengatakan bahwa dia tewas di negeri Qatsam. Ada pula yang berpendapat bahwa dia berhasil kembali ke Sana'a dan mati di sana. Namun selama dalam perjalanan kaburnya, badannya terlepas sedikit demi sedikit dan tubuhnya sampai akhirnya di Sana'a badannya terbelah dan jantungnya keluar. Allah menyiksanya dan tidak langsung mematikannya. Demikianlah kisah Abraha dengan pasukan tentara bergajahnya yang dihancurkan oleh Allah SWT. Nah, di tahun itu pula lahirlah Nabi Muhammad SAW. Kelahirannya sekitar 50 hari setelah tragedi pasukan bergajah. Nah, kisah ini adalah kisah yang nyata, tidak sebagaimana klaim orang-orang Nasara yang berusaha mengingkari kisah ini. Kita dapati ada sebagian penulis dari orientalis yang mengatakan bahwa ini hanyalah dongeng yang disebutkan Allah dalam Al-Quran. Tidak mungkin ada kisah tentara bergajah yang dihancurkan oleh burung-burung dengan cara melemparinya dengan batu. Klaim mereka dibantah oleh para ulama bahwa kisah ini bukanlah dongeng semata. Di antara bukti kisah ini nyata adalah peninggalan syair-syair jahiliyah yang sebagiannya banyak menyebutkan tentang kisah pasukan bergajah ini yang disaksikan langsung oleh mereka. Dan syair-syair di zaman jahiliyah tersebut masih ada sampai sekarang. Dan juga di antara bukti yang menunjukkan akan kebenaran kisah ini adalah sebagaimana yang sering tercantum di dalam buku-buku sejarah yang menyebutkan bahwa si fulan lahir pada tahun kesekian sebelum tahun gajah atau setelah tahun gajah. Sehingga tahun gajah sering dijadikan sebagai istilah penanggalan.
Seandainya kisah ini hanyalah dongeng belaka, maka tidak mungkin tahun gajah dijadikan sebagai suatu istilah penanggalan. Nah, menurut orang-orang Nasara, Abraha tidak berniat ke Makkah untuk menghancurkan Ka'bah atau karena hasad dengan Ka'bah. Namun dia berangkat dari Yaman dalam rangka berperang dengan bangsa Persia, di mana saat itu terjadi peperangan antara Persia dan Romawi. Dalam perjalanannya, Abraha memutuskan mengambil jalan darat melewati Makkah. Klaim ini juga tidak benar, karena jika Abraha benar-benar ingin menyerang Persia, maka dia akan mengambil jalan laut yang lebih mudah dan lebih dekat. Disebutkan pula oleh Ibnu Hisham dengan sanad yang hasan, Aisyah menceritakan bahwa dia melihat pemimpin gajah dan pawangnya masih hidup dalam kondisi buta, meminta-minta makanan di Makkah. Nah, pasukan Abraha tidak semuanya mati, masih ada yang hidup, namun dalam keadaan buta dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Ini menunjukkan bahwa kisah ini real dan terjadi di tahun kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Menurut para ulama, peristiwa tahun gajah ini sebenarnya merupakan pendahuluan akan mukjizat yang sangat besar, yaitu lahirnya Nabi Muhammad SAW. Hancurnya tentara bergajah ini menjadikan bangsa Quraisy semakin mulia, karena mereka tidak perlu melakukan perlawanan sama sekali. Namun Allah lah yang mereka bela. Sebenarnya ketika Abraha berjalan dari San'a menuju ke Makkah, telah banyak kabilah yang mencoba melakukan perlawanan, tapi mereka takluk semuanya, kemudian harta mereka dirampas oleh Abraha. Namun ketika Abraha tiba di pusat Quraisy, orang-orang Quraisy tidak melakukan perlawanan, tetapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membela mereka. Nah, demikian akhirnya mulai tersebar saat itu bahwa orang-orang Quraisy adalah orang-orang mulia, karena Tuhan pencipta alam semesta yang langsung membela mereka, sehingga mereka tidak perlu melakukan perlawanan sama sekali. Hal ini mengangkat kedudukan orang-orang Quraisy, dan di antara mereka terdapat kakek Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muttalib. Dengan terangkatnya kedudukan Quraisy ini, maka kedudukan Nabi Muhammad SAW juga terangkat karena Nabi dilahirkan dari suku Quraisy. Seakan-akan Quraisy menjadi pusat segala kabilah atau kabilah induk yang membawahi semua kabilah-kabilah saat itu. Dan Nabi dilahirkan dari kabilah induk dan bukan dari sembarang nasab. Tidak seperti anggapan sebagian orang bahwa saat seseorang disepelekan atau direndahkan, maka orang tersebut cenderung akan membuat pemikiran baru. Atau jika berasal dari kalangan rendahan, maka akan dikatakan bahwa orang ini mengaku sebagai nabi hanya untuk mencari kekuasaan. Namun semua anggapan dan asumsi ini terpantahkan, sebab Nabi Muhammad SAW lahir dari kabilah yang terkenal dan dimuliakan. Seandainya Nabi hanya mencari kekuasaan, tentu itu adalah hal yang sangat mudah. Beliau hanya tinggal mengikuti tradisi kesyirikan nenek moyangnya, maka otomatis beliau akan menjadi pemimpin Quraisy. Akan tetapi justru beliau menyelisihi dan meninggalkan tradisi nenek moyangnya. Oleh karena itu, menurut para ulama, kejadian dihancurkan tentara bergajah ini adalah dalam rangka untuk mengangkat derajat Nabi. Adapun Quraisy hanya sekedar wasilah atau sarana terangkatnya Nabi. Manakala yang lebih buruk antara penyembah berhala atau orang-orang musyrikin Nasara, jelas yang lebih buruk adalah penyembah berhala. Orang-orang Nasara masih disebut ahli kitab. Adapun penyembah berhala, mereka lebih sesat karena menyembah berhala yang lebih banyak. Namun Allah saat itu memenangkan para penyembah berhala musyrikin Quraisy atas orang-orang Nasara. Allah menghancurkan orang-orang Nasara karena ada Nabi Muhammad SAW yang akan lahir dari orang-orang Quraisy tersebut. Oleh karena itu, kejadian tersebut termasuk mukjizat kelahiran Nabi Muhammad yang terjadi di tahun di mana Nabi Muhammad lahir. Pamor bangsa Quraisy menjadi naik lantaran dibela langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara hikmahnya pula kelak orang-orang Quraisy lah yang masuk Islam, yang membuat kabilah-kabilah di bawahnya akan turut masuk Islam. Nah, saat Fathu Mekah, ketika Rasulullah SAW hendak menaklukkan kota Mekah, banyak kabilah-kabilah Arab yang sebelumnya tidak mau masuk Islam. Mereka berkata, "Kita tunggu dulu, biar Muhammad berperang dengan orang-orang Quraisy, lalu kalau ternyata orang-orang Quraisy yang menang, maka hubungan kita masih baik. Namun jika Quraisy kalah, maka kita akan masuk Islam." Dan benarlah, tatkala Nabi Muhammad SAW menaklukkan kota Mekah, orang-orang Quraisy semua tunduk kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga orang-orang Arab dari kabilah yang lebih rendah secara otomatis juga ikut masuk Islam. Nah, itu adalah kisah atau cerita tentang pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha untuk menyerang dan menghancurkan Makkah. Semoga kita semuanya bisa mengambil hikmah dan manfaat dari kisah ini. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.